Ya kan nyoba sekali gagal, nyoba kedua gagal, ya kan. Padahal suksesnya dia mungkin udah 10 kali sampai 100 kali baru itu akan menuju kesuksesan. Ada orang yang nggak sabar gitu. Nah, jiwa-jiwa muda itu biasanya nggak sabar. Gitu. Halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Baik Ya, udah 3 kali lu nanya kabar gua. Ayo, mau bahas apa kita hari ini? Kita mau bahas tentang bisnis di usia muda itu salah apa benar sih Mas? Oh ya, tergantung umurnya umur berapa dulu. Nah, kalau dari segi umur mungkin 18 tahun ke atas ya. Oh Mas? gitu. Banyak nih sekarang yang pengusaha muda udah mulai bisnis-bisnis gitu, Iya. gitu kan. Ya, lu pernah bikin bisnis? Pernah bikin bisnis, Oh, gitu. tapi gagal Mas. Kenapa gagalnya? Ya karena ada faktor-faktor yang mungkin menurut saya itu saya kurang analisa, kurang segala macam gitu kan. Bisa apa dulu? Bisa apa? Dulu saya pernah bisnis minuman pernah. Oh, minuman pernah. Terus pernah bisnis makanan ringan Oh, itu di umur berapa emang? di umur berapa ya? 19 tahun kok nggak Oh, salah. 19 tahun. Lu tuh udah langsung ini ya. Gue tuh umur segitu gak ada loh niat-niat untuk buat bisnis gitu. Iya gak ada. Saya kan karena dulu suka liatin orang tua mama masak gitu kan. Oh, Jadi kayak otodidak gitu loh. Jadi saya coba sendiri gitu. ya apa hubungannya sama bisnis nih? Nggak maksudnya Lu masak, nyokap lu masak. Iya masak. Terus saya pelajarin kan. Terus otodidak bisa masak sendiri. Jadi Terus lu saya jual. demen gitu bikin sesuatu Oh gitu gitu. loh. Terus yang saya bisa jualin gitu. Oh, jadi lu masak tuh lu jual atau enggak? Enggak. Saya jual. Oh, lu jual. Saya jual. Oh gitu bilang dong. Jadi masak itu untuk dijual. Iya masak makanan untuk dijual gitu loh. Ya. Itu gagal berarti. Itu gagal. Lanjut sampai sekarang. Iya karena waktu itu saya bisnis salah satunya nih tahu si bujang Mas. Tahu si bujang. Iya jadi kayak saya mau bikin tuh keripik tahu dicocol pakai sambal petis. Tahu ya. Enak itu ya harusnya. Harusnya enak Iya, cuman iya. karena saya kurang riset terus kurang mungkin kompetitornya nggak ada gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngelihat gimana cara ngolahnya. Ya. Akhirnya tuh makanannya kayak anyep gitu loh Mas. Basi maksudnya. Jamuran malah Oh jamuran Iya. ya. Oh karena lu nggak bisa ngeluarin nggak bisa ngolah sampai tahunya itu. di tahunya itu loh. Ya. Jadi yang mau kita bahas nih apa nih? Bisnis bunda itu di usia muda itu bagus atau enggak? Iya, Salah atau kan, enggak? atau orang itu kayak misalkan harus kerja dulu, cari pengalaman dulu, atau langsung bisnis gitu Oh kan. gitu ya. Kalau menurut gue sih, kalau gue sih jujur deh waktu dulu tuh nggak ada kepikiran jadi pebisnis sih. Jadi tapi memang kalau kan kemarin tuh banyaknya kayak pengusaha muda, oh umur segini udah punya ini, udah segini udah punya usaha ini, ya itu bagus sih, contoh yang bagus ya. Cuman kan banyak juga mungkin contoh yang gagal tapi mungkin nggak kelihatan gitu kan. Nggak ada kayaknya. Hah? Nggak kelihatan kayaknya. Iya nggak kelihatan, Nah, kan, tapi kan banyak juga, maksudnya teman-teman gue juga banyak yang gagal mulai bisnis gitu kan. Ini kan antara bisnis atau usaha ya. Kalau misalkan bisnis itu kan lu memanage banyak hal ya. Jadi bukan cuma jualan, lu beli barang terus lu jual, lu beli barang lu olah terus lu jual gitu kan. Satu proses itu aja tuh sebenarnya udah rumit. Nah, sisanya lagi kan ada orang yang mengerjakan itu. Ada SOP yang harus dikerjakan, ada sistem yang harus dibenahi gitu kan. Jadi kalau misalkan mulainya dari muda nggak masalah, tapi jangan berharap dari muda udah sukses. Gitu. Ya kan, kalau dari mulai kan dari sedini mungkin kalau mau belajar mah nggak apa-apa, tapi jangan berharap wah ini bakal sukses langsung nih, gue di usia 19 tahun misalkan udah bisnis udah langsung sukses gitu kan. Mimpinya jangan kesana dulu, mimpinya tuh ngebangun dulu aja, develop dulu bisnisnya mau kayak gimana, abis itu gagal, bangun lagi, gagal baru gitu kan, baru mungkin nanti akan ketemu patternnya kayak gimana, oh ternyata bisnis tuh harus kayak gini ya gitu. Karena nggak ada bisnis yang memang sebenarnya kan kalau bisnis itu ada yang lu pengennya long term atau yang short term kan. Kalau yang short term tuh banyak banget gitu kan. Lu up ya kan cepet naiknya, habis itu turun lagi, habis itu hilang sama sekali. Ya ada memang growth itu pelan-pelan tapi ada progress gitu. Nah lu tinggal pilih mau yang mana gitu. Tapi kalau misalkan bisnis dari muda perlu salah atau enggak salah sih gitu kan. Tapi memang belajar untuk melapangkan dada bahwa nggak langsung sukses itu nggak apa-apa gitu. Jadi lu harus belajar, kayak tadi lu kan banyak yang salah kan, ternyata lu jamuran apa tadi tahunya jamuran terus kan ada proses yang salah, ternyata gue nggak gini gitu. Nah kadang orang ketika udah gagal udah nyerah tuh
Ya kan nyoba sekali gagal, nyoba kedua gagal, ya kan. Padahal suksesnya dia mungkin udah 10 kali sampai 100 kali baru itu akan menuju kesuksesan. Ada orang yang nggak sabar situ. Nah, jiwa-jiwa muda itu biasanya nggak sabar gitu. Jadi kalau lu mulai nggak apa-apa gitu. Kalau dari usia muda ya. Jadi gini Mas, banyak anak muda tuh yang terpengaruh kemakan omongannya influencer. Oh ya. Ya. Jadi mindsetnya mereka tuh keubah karena si influencer tuh bilang, nih gue bisnis ini kayak misalkan trading gitu kan, tabungan gue udah miliaran gitu loh. Jadi pas si anak muda ikutan, ternyata nggak sesuai apa yang diinginkan, anjlok. Ya dia kayak apa? Nggak ada ini sih, maksudnya itu malah nyalain bisnisnya ketimbang si influencernya gitu loh Mas. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sama influencernya. Ya cuman terpengaruh gitu loh. Iya, makanya kalau lu mau bisnis atas dasar apa dulu nih? Ya kan, lu atas dasar kemampuan lu atau dasar untungnya aja. Kalau misalkan lu bisnis ngejar untungnya doang gitu kan, pasti bisnisnya juga nggak akan panjang. Kenapa? Karena yang lu cari itu untungnya aja. Jadi ketika lu dapat suatu masalah di dalam bisnis lu itu, lu udah langsung nyerah, nggak expect gitu bahwa bisnis itu bakal ada yang gagal juga gitu. Karena proses berbisnis itu nggak gampang, nggak akan gampang. Kalau misalkan gampang, semua orang di dunia ini akan berbisnis gitu loh ya kan. Tapi nggak semuanya kan gitu. Ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan. Jadi contohlah yang berhasil juga, tapi ratapi juga yang lihat juga yang gagal. Kenapa nih gagalnya, karena apa? Jadi lu udah siap mentalnya. Makanya di usia muda itu yang paling penting adalah lu harus siap secara mental pengusaha lu atau mental bisnis lu kayak gimana gitu. Jadi ketika lu naik ya kan, berarti kan lu menikmati kan income lu segala macam. Tapi kan juga tetap harus ngatur duit lu harus kayak gimana, karena suatu saat bisnis pun akan turun. Kayak kemarin zamannya Covid aja tiba-tiba banyak dia di satu penyakit aja bisa ngebubarin banyak perusahaan ya kan. Nah itu kan harus punya mental yang bagus, bagaimana ngasah cash flow dan lainnya gitu. Masalah influencer itu kebanyakan semuanya yang dia create itu ya, dia meng-create itu agar bisa berafiliasi sama dia gitu kan. Itu kan semua itu kan konten, kita nggak tahu kebenarannya atau enggak kan. Gitu. Jadi nyari guru tuh jangan terlalu jauh ke orang luar gitu. Teman-teman aja dulu sekitar lu yang udah punya bisnis gimana, tanya aja gitu kan. Gitu. Benar sih. Ya gue punya pengalaman punya teman gue juga gitu ya. Dia sebulan pertama tuh usahanya naik bagus gitu kan. Justru seminggu pertama tuh bagus, tapi setelah itu tuh turun. Anjlok. Ya, kenapa? Karena biasalah yang datang pertama kan teman segala macam. Ya kan, itu masih mengaku wah rame segala macam. Tapi setelah itu tuh turun. Nah, itu kan dipertanyakan ada yang repeat enggak? Ya kan, terus minta testimoninya apa yang kurang segala macam gitu kan. Terus cara lu ngiklannya gimana? Ya kan, terus cara manajemen lu masaknya gimana? Mana tahu pas datang ke sana ketika lu masak makanannya ternyata lama. Ya kan, ternyata lama gitu. Gue nunggunya bisa setengah jam sendiri. Ya itu kan harus dibenahi. Mungkin rasa enak, tapi ketika orang lapar di sana tapi nunggunya lama kan dia akan mikir-mikir lagi. Dari harga udah cukup bagus apa enggak, bersaing enggak gitu. Dari bahan-bahannya bisa masuk ke HPP-nya dia enggak, modalnya dia enggak, sehingga jualnya bisa ideal. Nah itu kan prosesnya banyak gitu. Banyak orang yang enggak berpikir ke sana. Dia cuma pikirnya gue jualan dapat uang gitu kan, tapi sebenarnya dalam bisnisnya itu sebenarnya dia rugi gitu ya. Benar sih Mas. Ya balik lagi gitu. Usia muda itu bukan berarti tidak boleh memulai, ya boleh memulai, tapi lu harus siap juga dengan kegagalannya gitu. Ini Mas, saya punya ini Mas. Apa? Punya Fakta. Fun fact. Ya. Jadi alasan ya. Alasan apa? Alasan kenapa harus memulai bisnis di usia muda. Ya. Ya karena pertama tuh ada taraf hidup yang semakin tinggi. Oh, dia harus meningkatkan kehidupannya dia. Benar. Yang kedua, ketatnya persaingan ekonomi. Lalu ketiga itu ada lapangan kerja yang terbatas. Yang keempat pasti ini sih tabungan. Tabung. Dia punya tabungan banyak maksudnya. Maksudnya harus menabung untuk kedepannya gitu loh Mas. Tabung buat
hari tua atau Iya. ntar Maksudnya harus cepet-cepet usaha buat punya tabungan gitu. itu sih Oke. alasan untuk Kenapa harus berbisnis harus dari muda? bisnis di usia muda. Ya. Kalau 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 menurut gua ya, maksudnya semua orang boleh jadi entrepreneur tapi nggak harus jadi pebisnis juga. Ya lu jadi karyawan juga bisa gitu kan. Tapi balik lagi kadang orang menggebu-gebu terhadap apa yang dihasilkan keuntungan untuk jadi pengusaha gitu. Bagus sih sebenarnya menopang keluarga juga apa namanya negara juga gitu bukan karena kan ada pajak yang akan kita salurkan ke sana ya kalau misalkan kita berbisnis gitu kan. Nah, tapi ada lapangan kerja juga kita bisa menghasilkan lapangan kerja tapi ya balik lagi harus siap ya kan harus siap bahwa semua itu ada konsekuensinya dan bisnis itu konsekuensinya sangat besar gitu. Ya. Oke. Mas, saya punya tips nih Oh keren Buat- banget. Nah, apa tipsnya? buat para anak muda nih untuk menjalani suatu bisnis gitu kan. Pokoknya tuh yang pertama tipsnya tentukan jenis usahanya. Jadi passionnya di mana gitu. Oke. Kalau bisa usaha yang sehati lah. Oke. Yang dia suka gitu. Ya. Contoh nih lu suka apa? Contoh misalkan saya suka foto. Foto. Iya. Berarti lu suka foto-foto. Iya. Berarti lu bisa freelance untuk ngambil foto-foto gitu. Mungkin bisa job wedding, bisa Ya. foto pre-wedding gitu. Ya, kan. betul. Ya itu juga boleh. Itu kan enak ya jadinya. Enak jadi kita hobinya tersalurkan, terus duit Ada juga duitnya masuk. Ya, betul. Bisa kayak gitu. Lalu yang kedua bangun visi dan misinya. Yang ketiga itu harus konsisten. Ya, betul. Ya benar. Kalau nggak konsisten ya percuma gitu. Ya. Satu hal yang ada lagi ya keempat cuma 3 doang. Yang keempat Apa? itu sering melakukan riset. Ya, betul. Ada yang kelima nggak? Nggak ada mas. Oh, benar. Yang tadi kan passionnya sesuai dengan passion. Iya. Karena itu awalnya dengan kesenangan ya. Kalau misalkan lu mengerjakan itu, ya kayak tadi lu sering suka foto, berarti misalkan lu punya studi foto atau misalkan ya tadi wedding segala macam itu nggak masalah. Itu bagus justru. Nah lu akan happy ngerjainnya. Jadi walaupun itu salah atau misalkan gagal, mungkin lu akan terus mencari kesalahannya itu di mana. Terus visi misinya, ya itu juga harus diperjelas juga visi misinya tuh ke depan tuh apa, bisnis itu tuh pengennya growth-nya kemana. Ya karena itu akan lu sampaikan kalau misalkan lu nanti punya karyawan. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan visi misinya kita tuh apa nih gitu kan sehingga karyawan lu bisa nangkep visi misi perusahaan tuh apa. Jadi nanti dibawa ke arah yang lebih positif. Konsisten ya itu juga sama. Kalau misalkan lu cuma nyap doang terus nggak bisa konsisten sama produknya, nggak bisa konsisten sama bisnisnya, ya itu juga akan ketinggalan jauh. Yang terakhir apa? Yang terakhir riset. Ya itu juga penting ya. Penting. Karena satu riset market ya kan riset juga secara operasional kita udah benar atau enggak gitu kan. Sering-sering melakukan evaluasi aja karena kalau enggak bisnis lu akan stagnan aja gitu-gitu aja nggak ada improvement. Gitu kan. Jadi memang harus sering karena persaingan market sekarang tuh udah ini banget ya, udah serem banget deh. Gitu. Lu jangan sampai kalah riset sama yang lain gitu. Ketika lu misalkan jual foto misalkan tadi ya jasa foto wedding. Nah, sekarangnya up to date-nya apa gitu kan. Yang lagi disukai itu warna-warna tone yang apa gitu kan. Videonya lagi yang bagus yang kayak gimana. Musiknya kayak gimana. Terus tema-temanya tuh kayak gimana gitu. Itu kan penting buat lu kan. Kalau enggak nanti lu ketinggalan. Ya kan foto-foto zaman dulu di capture ke sekarang kan udah enggak relate Aneh. gitu. Iya. Paling kecuali lagi tren ya. Trennya naik lagi gitu. Biasa ada siklusnya sih. Jadi siklus tuh sebenarnya dulu udah pernah nanti hilang, ketemu lagi Muncul tren lagi. itu lagi. Iya. Karena mereka memang akan muter aja gitu. Ada yang baru mungkin tapi itu dimodifikasi dari yang dulu gitu. Biasanya kayak gitu ngetrennya. Iya sih. Oke mas. Balik lagi ke enggak sih. Apa? Saya masih penasaran sama pebisnis yang gagal gitu mas. Oh gitu, ada beberapa. Termasuk saya sih. Enggak maksudnya saya Gue kira lu riset Enggak, gitu. Saya riset. Ada riset ya. Cuman Hah? kebanyakan tuh yang udah gagal langsung sukses itu Oh mas. gitu, Kalau ada misalnya- gagal dulu dong berarti. Iya, Ya. kalau yang gagal doang itu Nggak ada. nggak ada. Nggak ada, susah. Nggak ada. Mungkin Ya. nggak mau terekspos kali ya. Ya betul. Siapa contohnya?
Ya saya sih yang enggak. Gue ya berarti ya oke nggak apa-apa. Lu belajar apa berarti dari kegagalan lu? Dari kegagalan. Kalau saya belajar itu ini ya sih Mas. Maksudnya saya kan kurang riset nih, kurang mempelajari apa itu produk saya. Iya. Saya nggak belajar gimana sih cara ngolah misalkan tahu atau minuman yang benar gitu kan. Terus konsisten tuh cuman setahunan doang tuh berjalan tuh. Iya, berarti nggak yang kayak dikembangin itu kan. Jadi itu aja, stuck aja gitu. Iya, by PO kan. Nggak yang dikembangin kita jualan langsung di jalan gitu. Oke. Jadi lu udah belajar dong ya? Udah belajar. Next mau bikin tahu itu lagi? Next nanti kalau misalkan dapat ilmunya dari orang. Oh gitu. Dari sini dapat nggak lu kira-kira? Kalau dari sini belum Mas. Belum dapat ya. Dari obrolan kita belum dapat nih. Oh dari obrolan kita ya tips-tips tadi Mas. Oh gitu. Udah dapat kira-kira. Yang penting mental lu dulu aja. Lu nggak harus jadi pengusaha sebenarnya. Nggak harus jadi pebisnis. Ya kan yang penting mental lu kasah dulu. Mental untuk menerima kegagalan aja. Itu pebisnis itu kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan mentalnya udah siap untuk gagal, oke. Kalau sukses mah orang udah pasti happy lah, nggak usah disiapin. Mental untuk sukses tuh nggak usah disiapin, paling attitude aja, ya kan. Kalau udah sukses attitude-nya harus bagus, ya kan. Tapi kalau gagal itu orang agak susah belajarnya, ya kan. Kenapa? Karena bentuknya kan kekecewaan gitu kan. Depresi gitu kan, jadi kadang larut ya kan, makanya banyak yang ya setelah itu mungkin jadi amit-amit jadi gila gitu kan, jadi stres gitu kan. Enggak lah. Banyak tapi banyak kan. sih tapi. Iya kan, gue nggak memungkiri. Nggak kayak expose juga. Nah gitu. makanya kalau bisa lu siapin mental ketika lu lagi kalah tuh kayak gimana gitu, bukan pas lagi menang gitu. Mantap. Oke, apa lagi? Udah sih Mas. Udah itu aja. Iya. Oke. Kita abis ini mau bahas apa lagi kita? Nanti aja ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Oke deh. Thank you Mas untuk sama-sama hari ini. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau video ini berguna, jangan lupa share juga ya. Iya dong. Please share gitu. Lagi butuh exposure nih guys. Oke. Thank you. Thank you guys. Yo. See you in the next video. Bye bye.